Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dan saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan kesabaran, keikhlasan, kecerdasan, dan selalu dalam lindungannya. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian dijadikan oleh Allah sebagai waladun solihun, anak yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan taat kepada bapak ibu gurunya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minati amin. Diangkat tangannya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dengan judul Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Kelas 7 semester 1 pada bab 1 untuk kurikulum merdeka. Mari kita mulai dengan bertafakkur. Anak-anak, tentunya kalian sudah tahu dan sudah faham bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya untuk bertugas sebagai pembimbing umat manusia ke jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang lurus dan jalan yang benar, agar selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Anak-anakku, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai penjelas, Al-Quran sebagai pembeda antara barang yang hak dan barang yang batil. Oleh karena itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti 'ala zamani safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran besok akan memberikan syafaat kepada hambanya. Di sini dapat kita simpulkan bahwasannya Al-Quranlah besok yang menjadi penyelamat umat manusia di akhirat. Membaca Al-Quran sama dengan bercakap-cakap dengan Allah. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya anak-anak harus bersyukur ketika kalian sudah SMP dan bacaan Al-Quran kalian sudah lancar dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan dalam bentuk membaca artinya membaca Al-Quran itu berpahala.
Satu huruf pahalanya 25 kebaikan. Itu kalau dibaca biasa. Kalau seandainya kalian membaca dalam sholat, maka di dalam sholat itu satu hurufnya 50 kebaikan. Kalau kalian membacanya di bulan Ramadan, lain lagi pahalanya. Pahalanya 70 sampai 700 kebaikan. Oleh karena itu, seorang yang beriman terhadap Al-Quran harus percaya dengan hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan. Setelah kalian tahu bahwasanya Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran, apakah kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak bersama Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Selanjutnya marilah kita belajar arti kata bermufradat. Diawali dengan ta'awud, basmalah, kemudian ayat. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, min, dari, asyaitani, setan-setan, ar-rajim, yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismi, dengan menyebut nama Allah, Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, ati'ullaha, taatilah Allah, wa ati'ur rasulah, wa ati'u, dan taatilah ar-rasulah, rasul, wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan, fa in tanaza'tum, dan apabila engkau berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah, ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan kepada rasul. Ilallahi itu kembali kepada Al-Quran. Kalau ila rasuli kembali kepada as-sunnah, yaitu hadis. In kuntum, jika kamu adalah tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, dzalika, yang demikian itu, khairun, lebih utama, wa ahsanu, lebih baik, ta'wilan, akibatnya, shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya mari kita belajar di Quran surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Kita artikan permufradat diawali dengan ta'awud, basmalah,
Lalu ayatnya, aku berlindung billahi kepada Allah min dari asyaitani setan-setan ar-rajim yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismi, dengan menyebut nama Allahi Allah, Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan alaika kepadamu alkitab kitab illa litubayyina, melainkan agar engkau dapat menjelaskan lahum kepada mereka alladzina ikhtalafu, apa yang mereka perselisihkan, fihi di dalamnya, wahudan dan petunjuk, warahmatan dan rahmat, liqaumin bagi kaum, yu'minuna yang beriman. Baiklah anak-anak, setelah kita artikan per mufradat, kita terapkan tajwidnya. Anak-anakku sekalian, belajar membaca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah fardu ain. Kalau belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Oleh karena itu, pada bacaan kita Al-Quran ini tajwidnya adalah fardu ain, sehingga harus tepat membacanya. Ini yang dijelaskan ulum tajwidnya, yaitu hukum bacaan al. Yang pertama adalah asyamsiyah, yang kedua al-qamariyah. Apa yang dinamakan dengan asyamsiyah? Asyamsiyah adalah apabila ada al yang bertemu dengan huruf 14, yaitu ta, sa, dal, lal, ro, za, sin, sod, dot, to, do, lam, nun. Maka bacanya harus dilebur, dihilangkan alnya, lalu masuk ke huruf berikutnya. Contohnya, ta. Misalnya al yang bertemu ta, at-taubati, bukan dibaca al-taubati, tapi langsung dilebur alnya, baru langsung masuk ke huruf ta, at-taubati. Sa, as-samarati, zal, az-zikru, ra, ar-rahman. Itu contoh daripada asyamsiyah. Maka yang dinamakan bacaan asyamsiyah adalah apabila al bertemu dengan huruf 14 tadi. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah melebur huruf al sehingga langsung masuk ke huruf berikutnya. Yang kedua yaitu al-qamariyah. Apa yang dinamakan dengan al-qamariyah? Al-qamariyah adalah apabila ada al yang bertemu dengan 14 huruf, yaitu al bertemu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Jadi alnya tetap dibaca. Bagaimana? Contoh, al yang bertemu mim, al-masjidu. Al yang bertemu ha, alhamdu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak sudah jelas ya bahwasanya perbedaan antara asyamsiyah dan al-qamariyah. Kalau asyamsiyah tadi alnya tidak dibaca, hurufnya tak, sak, dal, dar, ro, za, sin, sod, dot, to, do, lam, nun. Kalau al-qamariyah alnya dibaca, hurufnya ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Selanjutnya kita akan membahas intisari dari kedua surat yang sudah saya baca tadi. Pada bab ini terdapat dua ayat yang menjadi inti materi, bahwasanya surat An-Nisa dan An-Nahl adalah dua ayat yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kandungan surat An-Nisa menjelaskan
yaitu untuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita taat menjalankan tugas atau mengikuti ajaran Allah. Yang kedua yaitu taat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri, taat kepada aturan pemerintah, dan taat kepada para ulama. Dengan begitu, kalau kita semuanya bisa menjalankan dengan baik, maka hidup kita akan indah, hidup kita akan selamat dunia maupun di akhirat.